Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang pelajaran sabar berikutnya, yaitu pelajaran sabar yang ke-9. Kita akan mengambil pelajaran sabar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, lamma saqula an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin parah, semakin berat sakit beliau, maka beliau sering mengalami pingsan dikarenakan penderitaan beliau. Faqalat Fatimatu radhiyallahu anha, maka Fatimah putri beliau radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, mengatakan, wa karba abatah, maka ungkapan ini adalah ungkapan yang bermakna betapa beratnya penderitaan ayahku, begitu ungkapannya, ya. Wa karba abatah, begitu beratnya ya penderitaan ayahku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tersadar, lalu beliau mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaumi, tidak ada bagi ayahmu ini ya penderitaan setelah hari ini. Ini pengkabaran dari beliau bahwasanya ini adalah hari terakhir kehidupan beliau. Falamma mata qalat ya abatah ajaba rabban da'ahu, ya abatah jannatul firdausi ma'wahu, ya abatah ila jibrila nan'ahu. Tatkala beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wahai ayahanda, ayah, ya, wahai ayahanda, dia yaitu maksudnya ayahnya, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi panggilan Rabb-nya. Wahai ayahanda, surga Firdaus tempat kembalinya. Wahai ayahanda, kepada Jibril ya kami mendapatkan kabar. Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha, tatkala beliau
kebumikan, maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turaba?" Maka Fatimah mengatakan, apakah diri kalian rela menaburkan tanah kepada Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam? Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, kita akan mengambil faedah dan mengambil pelajaran sabar dari hadis ini. Dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkabarkan bahwa tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang begitu parah yang menghantarkan kepada wafatnya beliau sering mengalami pingsan dikarenakan beratnya penderitaan tersebut. Karena begitu beratnya apa yang beliau rasakan, sehingga sering mengalami pingsan demikian. Bahkan dalam satu hadis atau beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala beliau telah masuk waktu sholat dengan dikumandangkannya azan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah azan bertanya kepada keluarga beliau, apakah orang-orang telah sholat? Maka dikabarkan kepada beliau bahwasanya ya orang-orang menunggu Anda, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau minta agar didatangkan air sehingga beliau bisa mandi ya dengan air tersebut. Lalu beliau pun mandi. Tatkala beliau ingin bangkit menuju masjid untuk sholat, maka beliau mengalami pingsan. Kemudian beliau tersadar, lalu bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Maka dijawab kepada beliau bahwasanya orang-orang belum sholat dan mereka menunggu Anda. Maka beliau minta lagi kepada keluarga beliau agar dihadirkan air untuk mandi. Demikian. Selesai mandi, maka ketika beliau bangkit untuk berangkat menuju masjid untuk sholat, namun ternyata beliau pingsan lagi. Sampai berkali-kali demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu disebutkan dalam satu hadis yang lain bahwasanya Rasulullah meminta kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengimami sholat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sakit Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dialami oleh beliau ini sakit yang begitu parah sampai-sampai ya sakit beliau ini adalah rasa sakit yang ditanggung oleh dua orang ya dari manusia. Jadi rasa sakit beliau ini itu adalah rasa sakit yang bila ditanggung oleh satu orang maka ini akan mengalami kematian ya. Jadi sesungguhnya rasa sakit yang dialami Rasulullah SAW adalah rasa sakit dua orang yang beliau tanggung. Maksudnya adalah ya, penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu adalah ya, penderitaan seperti penderitaan dua orang yang sedang sakit. Demikian. Ya. Jadi tingkat ya sakitnya Rasulullah SAW itu seperti dua orang yang mengalami sakit parah. Demikian. Apa hikmah dari hal ini? Para muslim rahimani rahimakumullah, sesungguhnya ya rasa sakit ini merupakan ya salah satu cara untuk bisa diraihnya derajat yang tinggi dengan kesabaran tentunya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mayusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Rawahu Muslim.
Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menusuknya atau lebih dahsyat daripada duri itu, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau Allah akan menghapuskan dosanya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hikmahnya, kenapa Rasulullah SAW mendapatkan rasa sakit seperti dua orang yang mengalami sakit yang parah? Di sini agar Rasulullah SAW mendapatkan derajat tertinggi dari kesabaran. Demikian. Karena sesungguhnya sabar itu merupakan kedudukan yang tinggi, yang tidak akan bisa diraih kecuali dengan ujian. Ya, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ya tidak ada kesabaran ya kecuali di atas sebuah penderitaan. Ya. Kesabaran itu bisa didapatkan ya ketika bisa mampu menahan diri atas sebuah ya penderitaan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila manusia tidak ditimpa dengan sesuatu penderitaan, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tak disukai, lalu bagaimana bisa diketahui ya tingkat kesabarannya? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian sampai kami tahu, sampai kami mengetahui ya orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah SAW mendapatkan penderitaan seperti dua orang yang sedang sakit parah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya andaikan rasa sakit yang beliau derita itu ditanggung oleh satu orang, maka bisa seketika orang tersebut wafat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW sering mengalami pingsan karena ya penderitaan rasa sakit yang beliau derita tersebut. Demikian. Oleh karenanya Fatimah putri beliau ya bergumam mengungkapkan sebuah ungkapan yang menunjukkan beratnya penderitaan ayah beliau dengan ungkapan wa karba abatah ya begitu beratnya penderitaan ayahku. Demikian ya. Itu rasa sakit yang dialami oleh Nabi SAW. Ungkapan seperti ini wajar karena ya putri beliau ini adalah seorang wanita dan biasanya wanita itu tidak mampu untuk bisa ya menahan sabar. Demikian ya. Karena dia menilai ya dan bertindak atas dasar perasaan. Demikian. Sehingga muncullah ungkapan seperti ini. Ungkapan yang sesungguhnya bukanlah bentuk ratapan, bukan, ya. Tapi bentuk berkeluh, ya, keluhan. Dan ini menunjukkan bolehnya ya mengucapkan keluhan tapi bukan bentuk gugatan kepada Allah, ya. Itu keluhan yang menunjukkan pengkabaran bahwa sesuatu ini sangatlah berat. Wah, kerba abatah. Ya. Seperti orang juga ketika mengalami sakit, wa roksah. Ya. Aduh, ya sakit kepalaku. Demikian. Orang Arab begitu mengatakan. Wa roksah. Aduh, sakit kepalaku. Demikian. Ya. Ini keluhan yang dibolehkan. Yang bukan maksudnya untuk menggugat. Ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini merupakan bentuk pengkabaran tentang rasa sakit yang sedang diderita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa 'ala abiki karbun ba'dal yaum." Ya. Tidak ada penderitaan bagi ayahmu setelah hari ini. Demikian. Mengapa? Karena setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal
meninggalkan dunia ini, ya, menuju ar-rafiqul a'la, ya, derajat tertinggi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatkala beliau mendekati wafat beliau mengatakan, Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, ya, berikan kepadaku kedudukan yang tertinggi, ya. Ya Allah, berikan kepadaku kedudukan yang tinggi. Demikian. Sembari beliau yang melihat kepada atap rumah, yaitu ke arah langit. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka wafatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan putri beliau kembali mengucapkan ungkapan-ungkapan, ya, keluhan ringan yang tidak menunjukkan kemurkaan atau kemarahan, kekecewaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya abatah ajaba rabban da'ahu." Wahai ayahanda, ya, dia yaitu ayahnya, itu Rasulullah SAW, telah memenuhi panggilan Rabbnya. Ya abatah jannatul firdausi ma'wahu. Wahai ayahanda, surga Firdaus tempat kembalinya. Ya abatah ila Jibrila nan'ahu. Wahai ayahanda, kepada Jibril, ya, kami mendapatkan kabar. Kami mendapatkan kabar. Demikian, ya, tentang kematian tentunya, ya, kematian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Jibril alaihissalam mengkabarkan, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang wahyu yang datang di waktu pagi, demikian pula di waktu sore hari, ya. Maka tatkala, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada, maka tentunya tak lagilah turun Jibril alaihissalam itu ke permukaan bumi untuk membawa wahyu. Maka terputuslah wahyu dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun ungkapan Fatimah radhiyallahu anha, ya, yang mengatakan, ya abatah jannatul firdausi ma'wahu, ya, wahai ayahanda, surga Firdaus tempat kembalinya, ya, karena beliau adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya di surga, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, is'aluli al-wasilata fa innaha a'la darajatan fil jannati wa la takunu li illa li 'abdin min ibadillahi fa arju an akuna ana huwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah kepadaku al-wasilah, karena sesungguhnya wasilah itu, namanya wasilah, wasilah itu adalah sebuah kedudukan yang paling tinggi di surga, dan tidaklah kedudukan tersebut, ya, diberikan kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap kepada Allah, akulah orang tersebut, akulah dia. Demikian. Dan kita tidak ragu bahwasanya Rasulullah SAW tempat kembalinya adalah surga Firdaus, dan surga Firdaus adalah derajat surga yang paling tinggi, dan, ya, atap dari surga tersebut adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Maka Rasulullah SAW adalah, ya, memiliki kedudukan di surga yang tertinggi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Demikian. Caranya diantaranya adalah kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara bukti cinta adalah para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah dengan cara
mengikuti ya orang yang dicinta, mengikuti petunjuknya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cinta. Demikian. Nah, kita dengan hadis ini bergembira, merasa gembira. Kenapa? Ketika kita mungkin tidak bisa beramal seperti Rasulullah SAW, ya. Namun kita akan bisa bersama dengan Rasulullah SAW dengan amalan cinta kita kepada beliau, dan itu butuh bukti, yaitu kita harus mengikuti beliau SAW. Sebagaimana ya di antara bukti cinta itu ya adalah mengikuti orang yang dicinta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Fatimah radhiyallahu anha mengatakan kepada para sahabat-sahabat ketika itu, tatkala Rasulullah SAW dibopong dan akan dikebumikan, beliau mengatakan, "Atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turaba?" Ya. Apakah kalian rela ya kalian menaburkan tanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ungkapan ini adalah ungkapan yang menunjukkan kesedihan beliau, ya. Apa yang beliau dapati ya dari kesedihan. Dan ungkapan ini adalah ungkapan yang menunjukkan pengetahuan Fatimah radhiyallahu anha tentang kecintaan para sahabat Rasulullah SAW kepada ayah beliau. Bahkan penuh hati mereka ini dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dicintai ya oleh para sahabat sekalian, sahabat-sahabat beliau, sampai mereka rela untuk berhijrah meninggalkan harta ya tempat tinggal, kemewahan dunia menuju Rasulullah SAW, bahkan membela Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, ya demikian, bahkan ya berani mengorbankan nyawa untuk membela ya Rasulullah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka bersedia untuk menebus, kalau seandainya bisa menebus ya wafatnya Rasulullah SAW ya dengan apa yang ada pada diri mereka, maka tentunya mereka akan menebusnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menetapkan wafatnya beliau, dan itu berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang berhak untuk menetapkan ya, dan kepada Allah kembali semua ketetapan. Demikian. Ternyata Allah tetapkan Rasulullah wafat. Apa daya? Kita tak mampu untuk menolaknya. Demikian. Allah mengatakan di dalam surah Az-Zumar ayat 30 dan 31, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan wafat, dan sesungguhnya mereka pun akan wafat, akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan berselisih. Ya, akan membela diri. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengambil faedah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa Rasulullah SAW adalah seperti manusia-manusia yang lainnya. Beliau mengalami sakit, mengalami lapar, mengalami haus, mengalami kedinginan, ya. Dan beliau ada pilihan di hadapan beliau, demikian. Dan seluruh hal-hal yang menimpa manusia maka beliau alami, demikian. Bahkan beliau pernah mengatakan,
sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarum mislukum, ansa kama tansawun." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tatkala beliau lupa dalam sholat, lalu beliau yang melakukan sujud sahwi, di akhir sholat beliau, setelah sholat, beliau berbalik kepada para sahabat, yaitu kepada makmum ketika itu, sembari mengatakan, "Innama ana basyarum mislukum." Sesungguhnya, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansawun. Aku mengalami lupa sebagaimana kalian mengalami lupa. Demikian. Nah, dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang-orang untuk orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mensekutukan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa minta kepada Rasulullah, beristighosah dengan Rasulullah sementara Rasulullah di alam kubur beliau. Ya. Bahkan sebahagian mereka, na'udzubillah min dzalik, tidak minta kepada Allah, sebaliknya malah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Seolah-olah mereka, ya, meyakini bahwasanya yang mengabulkan itu Rasulullah. Sungguh ini bentuk kesesatan di dalam agama, dan ini bentuk kedangkalan di dalam ilmu agama dan bahkan dalam akal-akal. Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dimintai, ya, pengabulan doa, sementara Rasulullah sendiri yang berdoa, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu tidak memiliki untuk diri beliau kemudaratan dan kemanfaatan. Lalu bagaimana bisa beliau ini memiliki kemudaratan dan kemanfaatan untuk orang lain? Demikian. Rasulullah tak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk diri sendiri, ya, apalagi untuk orang lain. Demikian. Allah berfirman, memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan seperti ini. Dalam surah Al-An'am ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu. Apa ungkapan beliau yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkannya? Aku tidak katakan kepada kalian, aku ini memiliki pembenaran Allah, yaitu apa? Rizki. Jadi Rasulullah tidak punya rizki yang bisa diberikan kepada umatnya. Tidak. Yang beliau berikan adalah, ya, pembahagian yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Rizki itu Allah yang menanggungnya. Demikian. Ya. Maka minta kepada Allah seperti itu. Wala a'lamul ghaiba, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengucapkan kepada umatnya, wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak tahu perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak katakan kepada kalian sesungguhnya aku ini malaikat. Jadi Rasulullah bukan malaikat. Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Rasulullah bukan yang memberikan rezeki. Demikian. Bahkan beliau adalah hamba-hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Demikian. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengucapkan, ya, di dalam ayat itu juga, itu surah Al-An'am ayat 50, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah juga berfirman memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan dalam surah Al-Jin ayat 21 dan 2 sampai 23, Allah mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, sesungguhnya aku, ini ungkapan Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepada umatnya, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian kemampuan memudaratkan atau memberikan petunjuk. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu. Apa itu ungkapannya? Sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungiku seorang pun dari adab Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak mendapatkan, ya, tempat berlindung selain Dia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Tugas Rasulullah SAW adalah illa balagham minallahi wa risalati. Tugas Rasulullah adalah menyampaikan ya dari Allah dan pesan-pesan Allah. Demikian surah Al-Jin ayat 21 sampai 23. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan putri beliau saja yaitu Fatimah radhiyallahu anha, beliau tidak mampu untuk menyelamatkan. Beliau pernah mengatakan ketika Allah memerintahkan kepada beliau untuk mengucapkan wa anzir untuk menyampaikan wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada karib kerabatmu yang terdekat, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman demikian. Maka sebagai bentuk pelaksanaan terhadap firman Allah ini, maka Rasulullah mulai pun berdakwah kepada karib kerabat beliau sembari mengucapkan, di antara ungkapan beliau adalah ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang engkau inginkan, aku tak bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jika Rasulullah saya tidak bisa menyelamatkan putri Rasulullah tidak bisa menyelamatkan putri Rasulullah dari azab Allah, lalu bagaimana orang lain? Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, caranya adalah kita dengan mengikuti petunjuk Rasulullah yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Begitu caranya. Itu dengan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa petunjuk, berupa keyakinan-keyakinan, berupa agama, kemudian ikuti petunjuk tersebut. Nah, begitu caranya kita menyelamatkan diri kita. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.